bersama kami di Bedar Sepekan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, untuk mencegah penularan virus corona, Bupati Karawang akhirnya menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di seluruh tingkat sekolah di Kabupaten Karawang. Para siswa tingkat SMA, SMK yang akan melaksanakan ujian nasional pada 16 Maret pun ditunda. Bupati Karawang Selika Nurahadiana melalui surat edaran yang ditembuskan ke 10 tingkat sekolah di Kabupaten Karawang memutuskan untuk meliburkan sekolah selama 2 minggu sehingga para siswa dianjurkan untuk belajar di rumah. Selain itu, ujian nasional yang harusnya dilaksanakan pada 16 Maret terpaksa ditunda sesuai arahan Kementerian Pendidikan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Pihak sekolah pun langsung memberikan informasi tersebut kepada para siswanya. Untuk pemberitahuan kita mengacu pada aturan yang diturunkan oleh pemerintah, terutama Menteri yang bersangkutan yaitu Menteri Pendidikan. Himbauan-himbauan itu kemudian kita tindak lanjuti untuk meliburkan siswa atau informasi kepada siswa kita melalui media-media kita. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko penularan virus corona. Selain sekolah, Pemkab juga menutup sementara fasilitas umum milik pemerintah. Bupati meminta masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada. Dan apabila ada masyarakat yang mengalami gejala mirip virus corona, bisa segera menghubungi hotline Pemkab Karawang di 08999 70019. Sementara data dari informasi pemerintah Jabar terdapat puluhan orang asal Karawang masuk dalam ODP. Dan 1 diantaranya termasuk ke dalam pasien dalam pengawasan. Maimunah, Bedar TV, Karawang. Pemirsa, diduga tak bisa berenang, 3 orang bocah di Bekasi, Jawa Barat tewas tenggelam saat mencari keong di sebuah danau. Sementara jasad korban ditemukan setelah pencarian selama lebih dari 2 jam oleh relawan dan warga setempat. Dari rekaman video amatir yang diabadikan warga, 3 bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ditemukan tewas di sebuah danau buatan di komplek perumahan kawasan Bebelan, Kabupaten Bekasi. Diduga korban tewas karena tak bisa berenang saat sedang mencari keong bersama teman-temannya. Ketiganya adalah Rafa, Reski, dan Fadil yang masing-masing berusia 9 tahun. Menurut warga, sebelum ditemukan tak bernyawa, korban bersama 6 temannya sedang mencari keong di pinggir danau. Namun salah satu korban terjebak ke dalam kubangan sedalam lebih dari 1 meter. Kedua korban lain selanjutnya berusaha menolong, namun diduga tak bisa berenang, ketiganya justru tenggelam. Saya lagi bikin gorong-gorong, terus ada salah satu security warga Wahana Babelan bawa anak tuh 2 orang. Dia izin sama saya, bang mau nganterin anak nih 2. Tadi ada anak kata yang kecebur 3 orang gitu. Terus yang satu udah diangkat, tolong Pak RW kejar ke sana gitu. Ke lokasi. Kejar ke lokasi, saya sampai belum ke lokasi, sampai kantor Wahana, ada lagi anak yang di bawah 1. Saya berhentikan, karena dia itu saya tanya, terus dia mengakui bahwasanya ada 3 orang yang kecebur. Dia katanya lagi pada, pertama itu mau main bola. Oh, main bola? Oh, main bola, ternyata terus yang 3 orang itu mau nyari ciput di danau itu gitu. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Sementara polisi yang datang ke lokasi kemudian memeriksa sejumlah saksi. Dan kasusnya kini ditangani Mapolsek Bebelan serta Polres Metro Bekasi. Amarullah, Bedar TV, Bekasi. Pemirsa, Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi Kamis pagi melakukan eksekusi lahan dan bangunan terhadap belasan bangunan di lahan yang akan dijadikan depo LRT di Bekasi, Jawa Barat. Ratusan personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya eksekusi, sementara keluarga ahli waris menangis menolak eksekusi. Keluarga ahli waris dari salah satu pemilik lahan menangis usai petugas Jurusita membacakan amar putusan eksekusi lahan di Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pemilik lahan menolak eksekusi lantaran belum ada kesepakatan harga antar pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional selaku penyedia lahan depo LRT. 1 unit alat berat diterjunkan untuk merobohkan sejumlah bangunan yang telah ditinggalkan pemiliknya. Ratusan personil gabungan pun diterjunkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Sementara petugas terpaksa menunda eksekusi pada beberapa bangunan yang masih dihuni pemiliknya. Nggak untuk ganti untung, cuman ya beberapa hak kita yang harus dipenuhi dari pemerintah. Karena proses pengadilan masih berjalan, tiba-tiba kita harus mengosongkan tempat ini dan secara dadakan juga. Kami bersama-sama stakeholder lainnya melaksanakan eksekusi
sejumlah 19 bidang, terdiri dari 4 bidang tanah, kemudian 15 bidang tanah berikut bangunan. Nah, area ini rencananya akan digunakan untuk depo LRT. Alhamdulillah hari ini sedang dalam proses pembacaan eksekusi, kemudian juga proses pengosongan. Eksekusi lahan akan kembali dilanjutkan pada hari Jumat esok. Pemerintah memberikan tenggat waktu 1 hari bagi pemilik lahan untuk mengosongkan rumahnya. Sementara pihak pemilik lahan meminta pihak jurusita menunda eksekusi hingga ada keputusan pengadilan yang inkrah terkait kasus sengketa lahan tersebut. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Badar Sepekan masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.